Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday, 10 November 2025. Now time is about beep and a beep beep today. Ini adalah lingkungan di sekitar saat ini. Cukup mendung, tapi udaranya cukup windy ya, sehingga cukup sejuk juga. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Dan seperti biasa hari ini hari Senin, saya sudah post ke Dread Coachella Sandra. Makin kesini bentuknya kayak e-magazine ya. Silakan dibaca. Kali ini bahas tentang cara mengatasi rasa malas ketika nge-gym. Semoga bisa manfaat ya. Kalau saya salah satunya dengan mengupdate baju-baju gym ya, yang sudah usang nggak dipakai lagi gitu kan ya. Rata-rata itu udah 3 tahunan gitu ya. 3 tahunan itu udah mulai beladus-beladus gitu ya. Jadi kita beli lagi gitu. Dan itu ternyata bikin semangat nge-gym seperti itu. Dan memang untuk legging itu buat saya gampang rusak ya, legging ya. Makanya saya sekarang jarang beli legging lagi. Plus sekarang lagi memperbanyak training atau sweatpants kayak gitu. Oke, silakan di follow dan dibaca secara gratis. Oke, kita ngobrolin apa hari ini? Kita masih dalam pasca kemenangan Zohran Mamdani. Kita tunggu saja kabar berikutnya, dan saya melihat perkembangannya makin membaik ya. Dalam hal ini masyarakat dunia global itu bisa dikatakan mulai menang ya, menampakkan kemenangannya. Sekarang popularitas bilioner itu sudah mulai menurun. Semoga juga menurun dengan kekayaan mereka ya. Bisa jadi itu memaksa Anda untuk mengakhiri hidup Anda sendiri karena Anda terlalu malu dengan dosa-dosa Anda. Oke, itu tadi tentang geopolitik. Dan sekarang kita ngobrolin tentang Indonesia. Sekarang lagi banyak skenario seperti di film. Luar biasa sekali ya cipta kondisinya ya. Dan saya minta kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk semakin aware, semakin cerdas, jangan gampang terpancing. Hal-hal yang tidak normal dalam kehidupan sehari-hari jangan terlalu ditanggapi sedemikian rupa, karena bisa jadi itu adalah bikinan-bikinan intelijen yang ingin memanfaatkan ya emosi-emosi kita sebagai manusia untuk merubah sesuatu seperti yang mereka inginkan. Riak-riak kita itu memang ditunggu oleh mereka untuk merubah sesuatu seperti yang mereka inginkan dan menjadikan kita pion untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan melalui kita yang lemah, yang kehidupannya gini-gini aja kayak gitu ya. Kecuali hak-hak kita mulai dikebiri lagi gitu ya, kita mulai dipecundangi lagi, itu baru kita boleh marah. Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan antar satu pihak dengan pihak lain, itu kita cermati, kita jadikan pelajaran. Tapi kalau sudah sampai ke ranah publik yang akhirnya bisa mengurangi atau akhirnya bisa merugikan rakyat banyak, nah itu baru kita sama-sama maju. Tapi kalau tidak, kita hemat energi untuk melihat kedepannya ada apa nih, coba diungkap dong. Yang mengungkap biar mereka sendiri, bukan kita. Bukan tugas kita mengungkap kayak gitu ya. Biarin aja mereka menciptakan sendiri, mereka selesaikan sendiri, kita urusi hidup kita sendiri gitu ya. Karena kapasitas kita bukan menyelidiki mereka itu kayak apa gitu. Tugas kita ya keluar-keluar gitu ya. Keluar-keluar, kalau ada yang nggak beres kita keluar-keluar ya apa-apa. Karena senjata kita cuma keluar-keluar, karena kita nggak punya senjata. Senjata kita ya keluar-keluar, senjata kita adalah opini, senjata kita adalah speak up kayak gitu. Itu sih saran saya melihat fenomena yang terjadi di saat ini ya, baik itu penembakan di sekolah, kemudian apa lagi, ditemukan 2 kerangka. Sekarang di medsos juga ditemukan rangka ya, dimana sepertinya di Sunda gitu ya, bahasanya bahasa Sunda sih. Cuman saya Google itu kayak jenazah hasil adat di Toraja gitu ya. Saya googling itu ya, saya Gemini. Saya cari di Gemini, itu adalah jenazah sebagai bagian dari ritual di tanah Toraja gitu. Saya tanya ke Gemininya, apakah ini bagian dari bunuh diri? Ternyata tidak, bukan. Itu bukan bunuh diri, tapi memang jenazahnya itu duduk gitu.
Ya sekali lagi, itu bukan tugas kita untuk mengungkap ya. Negara ini punya banyak pengamanan, ini biarlah mereka yang mengungkap sendiri. Tapi memang tugas kita untuk selalu pantau ya apa yang terjadi nih. Tapi sekali lagi jangan sampai bikin energi kita itu habis untuk ngurusin diri sendiri gitu ya. Kita jangan jadi pion orang-orang yang lebih kaya dari kita, lebih berkuasa dari kita, lebih memperkaya mereka untuk lebih bikin enak hidup mereka tanpa kita kebagian kayak gitu ya. Oke. Bagaimana dengan film? Film jujur li saya belum nonton film. Dan Netflix itu ternyata bagian dari platform yang di boykot ya guys ya ternyata ya. Dan Netflix bagian dari yang di boykot. Tapi memang saat ini saya sedang nggak sempat untuk nonton film. Dan bagi saya film juga gitu-gitu aja ya. Kadang-kadang film Indonesia itu digodok setengah matang sudah diluncurkan kayak gitu ya. Belum benar-benar matang gitu ya. Itu sih yang kadang saya agak mikir lagi menghabiskan waktu nonton film-film Indonesia gitu ya. Bagaimana dengan film barat? Film barat saya sudah tidak tertarik lagi film barat ya. Alurnya itu sudah apal ya. Mungkin udah kenyang dengan film-film tahun 80, 90, 2000 yang memang gitu-gitu aja. Yang sayangnya memang filmnya film Zionis ya, film yang Islamophobia gitu. Film yang sayangnya sangat anti-Islam kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang film barat tuh udah kenyang, udah selesai, udah males ya. Tapi nanti kita lihat deh kondisinya dan sepertinya mau ada film tentang Michael Jackson ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya kayak apa. Oke. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan ya. Jalan-jalan. Oke. Thank you for watching. See you. Thank you.